Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas ilmu perundang-undangan D yang beranggotakan Anissa Alivia dengan NPM 30222101050, kemudian Muhammad Arya Andika dengan NPM 30222100231, lalu Muhammad Fadil Ramadan dengan NPM 30222101137. Kemudian ada Naila Nabita Rulov dengan NPM 30212102115, lalu Nadif Musodik Rusmana dengan NPM 30202100336. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski serta kewenangan atribusi dan delegasi. Teori Hans Kelsen. Teori Hans Kelsen tentang hukum adalah suatu pendekatan yang memisahkan analisis hukum dari keadilan. Kelsen menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang berbeda dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai suatu teknik sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia, bukan sebagai suatu sistem yang berdasarkan pada keadilan. Teori Kelsen juga membagi hukum menjadi dua aspek, hukum statis dan hukum dinamis. Hukum statis melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, sedangkan hukum dinamis melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Kelsen juga memperkenalkan konsep Grundnorm atau norma dasar, yang menjadi dasar bagi pembentukan norma lainnya, yang lebih interior. Teori Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang superior ke yang lebih interior adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pancasila dianggap sebagai norma fundamental hukum dasar dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Semua pembuatan hukum dan norma di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila merupakan dasar yang paling fundamental dalam pembangunan negara Indonesia. Teori Hans Kelsen tentang hukum memperluas pemahaman tentang hukum sebagai suatu sistem normatif yang berbeda dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Teori ini membagi hukum menjadi dua aspek dan memperkenalkan konsep Grundnorm yang menjadi dasar bagi pembentukan norma lainnya. Teori Kelsen diterapkan di Indonesia sebagai hierarki peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Selanjutnya, teori Hans Nawiaski. Teori Hans Nawiaski berfokus pada hierarki norma hukum dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara. Ia memperluas teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum yang menjelaskan bahwa norma hukum dalam suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Nawiaski mengembangkan teori ini dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara, menunjukkan bahwa norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Teori Hans Nawiaski. Nawiaski juga mengembangkan teori tentang pengelompokan norma hukum dalam suatu negara yang terdiri atas 4 kelompok besar. Kelompok 1, Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara. Kelompok 2, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau aturan pokok negara. Kelompok 3, Formel Gesetz atau undang-undang formal. Dan kelompok 4, Verordnung dan Autonomsetzung atau aturan pelaksana atau aturan otonom. Dalam teori Nawiaski, norma dasar Staatsfundamental Norm memiliki isi yang mencakup norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamental Norm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Teori Hans Nawiaski. Nawiaski juga memperluas teori Kelsen tentang penggunaan teori pengikatan diri dari Georgi Jelinek yang menjelaskan bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang ia bentuk, sehingga dalam menjalankan fungsi yang kedua, yaitu menetapkan garis-garis besar haluan negara dan memilih presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam ketetapan MPR. MPR tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Teori Hans Nawiaski tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan judikal memperluas teori Hans Kelsen
menunjukkan bahwa norma hukum dalam suatu negara berlapis-lapis dan berjenjang, serta mengembangkan pengelompokan norma hukum dalam negara dan teori pengikatan diri dalam konteks Undang-Undang Dasar Indonesia. Kewenangan atribusi dan delegasi. Yang pertama, atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.